Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda syukrani lama batu. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang filosofi dari tumpeng. Nah, tumpeng itu apa sih? Nah, tumpeng itu merupakan salah satu budaya Jawa, ya apa ya, kayak syukurannya dalam budaya Jawa gitu. Jadi syukuran ada tumpeng. Tumpeng itu apa? Tumpeng itu merupakan makanan atau nasi yang dibentuk kerucut gini, kerucut menyerupai gunung. Nah, bentuk tumpeng itu menggambarkan sebuah tingkatan proses hidup manusia dari awal hingga akhir. Kayak gitu. Tumpeng juga sering dipandang oleh orang Jawa itu sebagai sesaji. Sesaji itu apa? Sesaji itu merupakan seperangkat ritual masyarakat Jawa berupa nasihat atau pesan yang disimbolkan melalui bentuk fisik. Nah, seperti halnya seperti doa. Doa itu ya gitu, kayak doa itu kita memohon kepada Allah, semoga apa yang kita harapkan lewat doa, lewat lisan yang kita keluarkan itu terkabul dengan uh, terkabul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tumpeng ini digunakan sebagai alat perantara untuk untuk apa ya, untuk yang mempunyai hajat segera dikabulkan atau apapun itu. Nah, tentu jika jika tumpeng dibuat sebagai sesaji, dan sesaji merupakan perangkat ritual yang harus ada, jadi hampir setiap ritual budaya Jawa pasti menggunakan tumpeng. Hanya saja jenis dan model tumpengnya yang dibuat berbeda. Itu. Nah, tadi kan udah dibilang bahwasanya tumpeng itu sakral bagi orang Jawa. Tapi kalian tahu nggak asal usul apa tumpeng itu kayak gimana? Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwasanya tumpeng ini dijadikan sebuah alat untuk para wali wali songo untuk menyebarkan dakwah Islam di Jawa. Jadi para wali songo itu mengakulturasikan eh, dengan budaya Hindu dengan Islam. Jadi budaya Hindu itu dapat dilihat dari segi fisik atau bentuk tumpeng yang kayak gunung, sedangkan maknanya atau esensinya itu sebagai aktivitas sesuai dengan ajaran Islam. Seperti yang kita tahu, ketika kita tumpengan pasti kita mengadakan sebuah ya tahlilan, yasinan dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, terus di sini saya juga merangkum ada 5 bentuk macam tumpeng. Yang pertama itu tumpeng 5. Tumpengnya itu ada 5, jadi kayak tumpuk-tumpuk gini ada 5. 5 itu dalam satu tapi bentuknya beda-beda gitu loh. Tumpengnya jadi dari besar kecil tambah kecil tambah kecil tambah kecil gitu. Tumpeng yang paling besar itu biasa disebut tumpeng induk, sedangkan di pinggir tumpeng induk dikelilingi 4 tumpeng yang berukuran lebih kecil. Hal ini mengandung beberapa maksud, yaitu pertama melambangkan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Terus selain itu sering kali tumpeng 5 ini diterjemahkan dengan nama giling sekawan gangsal pancer. Adapun yang menerjemahkannya seperti kehidupan bernegara. Kelima tumpeng tersebut menggambarkan Pancasila dengan kelima silanya. Seperti itu. Jadi
ada yang ada tumpeng satu terus tumpeng kecil, mohon maaf tadi ralat, cuma emang ada yang kayak kayak punden, kayak punden, kayak tingkat gitu. Nah, terus yang kedua itu tumpeng tunggal atau biasa disebut buceng. Nah, buceng. Buceng itu diwujudkan sebagai salah satu bentuk syukur atas kehidupan rumah tangga yang senantiasa diberikan rezeki, keberkahan, keturunan serta mendapatkan kebahagiaan, atau disebut juga rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Iku idamane kita semua gitu buat yang belum nikah. Jadi tumpeng tunggal itu biasa digunakan untuk tasyakuran rumah tangga. Terus yang ketiga memulai memetri ya, memulai memetri. Secara umum jenis tumpeng ini termasuk tumpeng tunggal yang dikelilingi urap. Nah, menurut adat Jawa itu tumpeng ini merupakan simbol nguri-nguri sedulur papat kalimo pancer ingkang lair sak uwat kakang kawah adi ari-ari ingkang karumatan napa mboten kerumatan mugi tansah jajangkung sarta nguat-nguati. Tumpeng tunggal yang dikelilingi dengan sayur-sayuran atau biasa yang disebut urap itu merupakan hasil bumi yang merupakan bentuk syukur atas hasil bumi yang telah diperoleh. Keyakinan Jawa itu kuat, yaitu tentang kemantapan berpikir manusia itu berasal dari bumi, hidup di atas bumi, makan dan minum dari hasil bumi, pokok apa tekan bumi, bahkan meninggal pun itu di atas bumi. Kok di atas bumi? Mohon maaf ralat, kembali ke bumi. Nah, yang terakhir, mohon maaf tadi itu bukan 5 tapi ada 4. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir adalah tumpeng yang tidak berbentuk kerucut namun mempunyai simbol kehidupan yang sangat kuat, yaitu sekul suci ulam sari. Nah, si tumpeng yang berbentuk pucuk datar, jadi pucuk tapi duduk pucuk datar, pucuk datar. Nah, sih kalau dek. Nah, tumpeng ini merupakan simbol penghormatan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW serta senantiasa mengharapkan syafaat untuk kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya tumpengan itu memang tidak ada di zaman Nabi, tapi sama halnya dengan tahlilan, syukuran. Memang secara esensi itu kita tuh berdasarkan agama Islam gitu. Toh tidak menyalahkan ajaran-ajaran. Jadi perlu diketahui juga bahwasanya bid'ah itu ada dua, bid'ah dhalalah sama bid'ah hasanah. Memang pada dasarnya bid'ah merupakan sesuatu hal yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan pada zaman Nabi. Tapi ada menurut ulama fikih itu ada pembagiannya itu ada dua. Yang pertama yang tadi bid'ah dhalalah dan bid'ah hasanah. Bid'ah dhalalah itu ya bid'ah yang memang jelek gitu, seperti secara gampangnya seperti itu. Dan bid'ah hasanah itu merupakan bid'ah yang baik. Contoh perkembangan teknologi, ya kita bisa sebut bahwasanya HP, laptop dan lain sebagainya itu bid'ah. Cuma bid'ah yang hasanah selama kita bisa mempergunakan itu dengan sebaik mungkin. Nah, itu juga terdapat pada adat daya Jawa. Adat budaya Jawa itu memang sangat filosofis. Percaya nggak percaya, emang itu faktanya. Bisa dibuktikan dengan tumpeng tadi. Tumpeng itu sampai ada 4 dan 4 ini ada filosofinya masing-masing dan kegunaannya masing-masing. Tentu ketika kita diperuntukkan untuk sesuatu hal yang baik, pasti kembalinya akan baik. Dan tentu juga dan tak terkecuali juga ketika tumpengan ini kita niatkan untuk hal keburukan, pasti yang datang ya keburukan gitu. Jadi sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, bisa tulis komentar di bawah. Tak ada gading yang tak retak, karena gading yang retak itu adalah gading yang asli, bukan gading Martin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.